Baik, perkenalkan nama saya Made Ayu Saweti Darmayanti dengan NRP 50422168. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spektroskopi UV vis. Jadi yang pertama kita mulai dengan definisi apa itu spektroskopi UV vis. Jadi spektroskopi UV vis adalah teknik analisis yang mengukur absorbansi cahaya UV dan tampak oleh suatu sampel. Nah, biasanya spektroskopi UV vis ini digunakan untuk menentukan konsentrasi dan struktur molekul. Panjang gelombang yang digunakan dalam spektroskopi UV vis adalah 200 sampai 800 nanometer. Selanjutnya ada prinsip kerja. Jadi di spektroskopi UV vis ini, prinsip kerjanya adalah molekul menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Jadi bukan memantulkan cahaya pada gelombang tertentu, tapi menyerap cahaya. Nah, penyerapan cahaya ini dapat menyebabkan eksitasi elektron dan terjadi transisi elektron antara N ke N, N ke Pi, dan juga sigma ke sigma. Nah, absorbansi ini tergantung terhadap struktur molekul dan lingkungannya. Selanjutnya ada hukum yang mendasari dari spektroskopi UV vis ini, yaitu hukum Beer-Lambert atau Lambert-Beer. Di sini rumusnya yakni A sama dengan E kali B kali C, di mana A merupakan absorbansi, E merupakan koefisien absorptivitas molar, B merupakan panjang lintasan, dan C merupakan konsentrasi. Nanti grafik yang didapat dari spektroskopi UV vis ini merupakan grafik linear antara absorbansi dan konsentrasi pada konsentrasi rendah. Kemudian adapun komponen instrumen dari UV vis ini yang pertama yakni sumber cahaya, yakni deuterium dan tungsten, kemudian monokromator, prisma atau grating, kemudian kuvet, detektor, fotodioda atau fotomultiplier, dan cahaya, di mana cahaya ini akan diserap oleh sampel, lalu akan masuk ke detektor dan muncul grafik. Kemudian adapun aplikasi spektroskopi UV vis di mana aplikasinya luas, yakni farmasi, kimia, biokimia, dan juga makanan. Pada farmasi yakni analisis kadar obat, misalnya paracetamol, pada kimia yakni analisis logam transisi, biokimia konsentrasi DNA atau protein, dan makanan yakni pewarna dan juga senyawa fenolik. Adapun fakta unik di spektroskopi UV vis yakni warna yang kamu lihat itu bukan berarti warna yang diserap. Nah, UV vis ini membaca warna yang atau cahaya yang diserap, bukan dipantulkan. Contohnya, ketika larutannya tampak kuning, berarti dia itu menyerap warna biru, yakni pada panjang gelombang 450 nanometer. Kemudian pada larutan biru menyerap cahaya merah dan juga kuning. Jadi warna yang kita lihat adalah warna yang lolos dari sensor. Kemudian yang ketiga ada teknologi UV vis digunakan di luar angkasa. Jadi teknologi UV vis ini tidak selalu hanya digunakan oleh mahasiswa farmasi atau akademisi, tapi juga digunakan di luar angkasa, di mana digunakan untuk mendeteksi senyawa organik di atmosfer planet dan juga mengamati komposisi bintang dan gas antar bintang. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini ada studi kasus penentuan paracetamol, di mana yang pertama kita pasti membuat larutan standar, kemudian yang kedua kita mengukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum yaitu 243 nanometer, kemudian yang ketiga kita membuat kurva kalibrasi, lalu terakhir kita menentukan konsentrasi sampel. Nanti akan didapat kurva linear yang menunjukkan hubungan antara absorbansi versus konsentrasi. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan. Jadi kelebihan dari spektroskopi UV vis ini yakni analisisnya yang cepat, non-destruktif terhadap sampelnya, dan juga sensitif pada panjang gelombang. Jadi spektroskopi UV vis ini dia non-destruktif atau sampel nanti hanya akan hanya akan menyerap cahaya dan tidak akan merusak dari sampelnya. Kemudian keterbatasannya, tidak semua senyawa itu menyerap UV atau cahaya tampak. Jadi adanya keterbatasan dalam sampel-sampel yang bisa digunakan di UV vis. Kemudian adanya gangguan pelarut. Jadi di sini mungkin air bisa muncul juga panjang gelombangnya karena adanya kontaminan gitu. Jadi solusinya kita menggunakan pelarut yang sesuai dengan sampel kita dan melakukan derivatisasi. Adapun referensi dari video saya yakni Harris Quantitative Chemical Analysis dan juga Scope Principle of Instrumental Analysis. Adapun saya juga membaca beberapa jurnal dan artikel terkait spektroskopi UV vis. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata.